Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah hadir dalam presentasi siang hari ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya, Bagas Ramadan Rusnadi, yang kedua Rizal Aisan, yang ketiga Ahmad Saifullah, yang keempat Mawar Janwatri Siwamora. Pengertian dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang punya kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pengertian tersebut yang dari kata warga negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Secara etimologis, warga negara berasal dari bahasa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas, yang berarti anggota warga dari city state. Selanjutnya, dalam bahasa Prancis diistilahkan sebagai citoyen yang bermakna warga dalam cite. Cite itu kota yang memiliki hak-hak terbatas. Istilah warga negara sendiri merupakan terjemahan dari kata citizen Inggris yang memiliki arti warga negara, atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Berdasarkan arti dalam bahasa Inggris, warga negara adalah orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi untuk negara itu sendiri. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara akan dibacakan oleh teman saya. Hak dan kewajiban warga negara. Contoh-contoh hak warga negara. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. 2. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. 3. Setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. 4. Setiap warga negara berhak untuk menikah. 5. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dan terakhir, setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Contoh-contoh kewajiban warga negara. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintah. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia lain. 4. Kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Lima, kewajiban untuk menghargai orang lain. 7. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. 8. Kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara. 9. Kewajiban untuk tunduk pada pembatasan atas hak kebebasan. Next. Asas kewarganegaraan. 1. Ius sanguinis. Ius sanguinis atau asas keturunan menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan anak tergantung pada orang tuanya. Meskipun anak tersebut lahir di negara lain, bukan kewarganegaraan orang tuanya. Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A. Maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. 2. Ius soli. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahiran. Artinya, kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak lahir di negara yang menganut asas ius soli. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rijal, yaitu masalah status kewarganegaraan. Masalah status kewarganegaraan ada 3, yaitu 1. Bipaptrit. Bipaptrit adalah seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda yang bisa terjadi karena anak lahir di negara A atau tempat kelahiran. Namun orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis, anak tersebut akan mendapat 2 kewarganegaraan dari negara A berdasarkan tempat lahir dan dari negara B karena faktor keturunan. Masalah yang kedua adalah apaptrit. Apaptrit adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bisa terjadi jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tua berasal dari negara A. Si anak tidak mendapat kewarganegaraan negara B karena lahir dari orang tua yang bukan warga negara B. Anak juga tidak mendapat kewarganegaraan orang tuanya atau dari negara A karena tidak lahir di negara A atau ius solis berdasarkan tempat lahir. Yang ketiga, multipatrit. Multipatrit adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika bipaptrit menerima juga pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, namun tidak melepaskan status kewarganegaraan yang lama. Baik, akan lanjut teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mawar, yaitu syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin meskipun belum 18 tahun. Yang kedua, pada saat mengajukan permohonan telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau penjara karena terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 1 tahun atau lebih. Next. Yang keenam, dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi berkewarganegaraan ganda. Sebab hal itu tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan kata lain, status kewarganegaraan dari negara lain harus dilepaskan. Yang ketujuh yaitu mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang atau biaya pewarganegaraan ke kas negara. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai besarnya biaya ini, silakan hubungi kantor imigrasi Republik Indonesia terdekat. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban negara dan pemerintah. Yang pertama yaitu hak untuk menciptakan peraturan atau undang-undang demi mewujudkan keamanan ketertiban rakyat Indonesia. Yang kedua, hak untuk melakukan monopoli terhadap sumber daya dalam menguasai hajat kehidupan orang banyak seperti air, bumi, dan kekayaan demi kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu hak untuk melindungi dan mengayomi warga negara. Yang terakhir, menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas semuanya yang sudah presentasi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Kami akan terus belajar mengenai hal itu. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.